Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Metode Penelitian Psikologi. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-12, yaitu adalah pertemuan terakhir untuk semester ini. Kita akan belajar tentang Scientific Resource and Scientific Writing. Oke, kita langsung aja yuk mulai. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar untuk mencari scientific resource yang baik. Yang kedua, kita kerucutkan untuk belajar membaca scientific article. Kenapa saya memilih scientific article? Karena selama ini saya banyak mendengar cerita bahwa teman-teman itu agak kesulitan untuk memahami intisari dari jurnal. Ketika diberi tugas review jurnal, kemudian jadi kesulitan untuk mengerjakan. Nah, semoga dengan kuliah ini teman-teman jadi lebih mudah untuk melakukannya ketika besok diberi tugas oleh dosen lain. Begitu. Yang ketiga, kita akan sedikit saja membahas tentang bagaimana menulis scientific article, termasuk bagaimana membuat proposal riset yang baik. Oke, langsung saja kita mulai. Sekarang kita memasuki bagian yang pertama, yaitu finding your scientific resources, atau mencari sumber saintifik yang baik. Nah, psychological scientist itu umumnya punya 3 jenis output. Yang pertama adalah artikel jurnal, yang kedua adalah book chapter, yang ketiga adalah full length book. Yuk kita lihat satu-satu ya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan sumber saintifik yang pertama, yaitu adalah artikel jurnal. Artikel jurnal itu kalau di psikologi sering disebut sebagai most important source atau sumber pengetahuan paling penting. Nah, scientific journal itu biasanya diterbitkan seperti majalah tiap bulan atau tiap 3 bulan. Umumnya, artikel jurnal itu ditujukan untuk dibaca oleh audiens psychological scientist atau mahasiswa psikologi yang mengetahui linggo dari psikologi. Jadi mengetahui istilah-istilah psikologi karena dalam jurnal tidak semua definisi itu dielaborasikan sehingga akan sulit untuk dicerna oleh orang awam. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang awam juga mengakses. Ada beberapa jenis dari scientific article, bukan hanya di psikologi. Secara umum ada beberapa jenis. Yang pertama, empirical journal article. Yang kedua, review journal article. Yang ketiga, theoretical journal article. Yang keempat, methodological journal article. Dan yang kelima adalah case study. Di slide berikutnya, saya hanya akan mendetailkan yang dua pertama, yaitu empirical journal article dan review journal article. Walaupun tetap saya tuliskan di slide-nya untuk ketiga yang lain. Empirical journal article itu apa sih? Nah, kita garis bawahi kata empirical, artinya empiris. Berarti dia melaporkan hasil dari penelitian. Nah, biasanya empirical journal itu melaporkan untuk pertama kali hasil sebuah studi. Jadi, ketika teman-teman melakukan sebuah studi, biasanya itu tidak, kalau di psikologi ya, biasanya itu tidak ditulis dalam book chapter atau tidak ditulis dalam full length book, tapi biasanya dilaporkan dalam artikel jurnal. Maksudnya seperti itu. Nah, di dalam artikel jurnal itu, seperti teman-teman tahu, ada metodologinya, ada laporan hasil statistiknya, ada diskusinya. Kira-kira detailnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah review journal article. Review journal article itu apa? Nah, kita highlight kata review. Review itu kan berarti kita menelaah apa yang sudah dilakukan oleh orang lain ya. Lebih tepatnya, kita merangkum studi-studi empiris yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya menjadi satu artikel. Nah, kita lihat di sini ada contoh review artikel yang ditulis oleh Anderson dan kawan-kawan yang merangkum 130 studi terkait efek memainkan video games yang mengandung kekerasan pada perilaku agresif anak-anak. Contohnya seperti itu. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah pernah dengar istilah meta-analisis. Meta-analisis itu adalah salah satu jenis dari review journal article tapi yang menggunakan teknik kuantitatif. Maksudnya gimana? Teman-teman itu kan kalau misalnya melakukan penelitian kuantitatif, biasanya luarannya itu ada sesuatu yang bernama effect size. Jadi kekuatan dari hubungannya. Jadi kalau dia
punya hubungan korelasi, kekuatannya itu berapa. Kalau dia misalnya punya hubungan kausal, efeknya itu berapa, begitu. Nah, kalau dalam meta-analisis, studi-studi terdahulu itu efek size-nya itu dikalkulasikan dan dirata-rata menjadi satu. Nah, itu dia kemudian mendapatkan satu efek size dari banyak studi yang sudah dilakukan orang lain. Begitu. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang bernama peer review. Apa itu? Peer review adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh artikel sebelum dipublikasikan. Jadi ketika kita menuliskan sebuah draft artikel lalu mensubmitnya ke jurnal, editornya tidak semena-mena lalu kemudian mempublikasikannya, tapi mengirimkannya dulu ke 3-4 expert di bidang yang kita tulis. Misalnya kita nulis tentang bullying pada anak remaja, maka artikelnya dikirim ke expert bidang bullying, expert bidang pertumbuhan remaja, seperti itu. Apa yang dilakukan expert-expert itu? Expert-expert itu menilai kelebihan dan kekurangan artikelnya. Jadi, apakah artikelnya itu ditulis dengan baik? Apakah bahasa Inggrisnya masih berantakan? Apakah analisisnya itu sudah cukup mendalam? Apakah metode yang digunakan tepat? Apakah melanggar etika? Dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah direview, catatan-catatan itu dikembalikan ke editornya. Editornya lah yang menentukan jurnal itu mau diapakan. Apakah mau diterima, apakah mau direvisi dulu, jadi dikembalikan ke authornya untuk dibenahi, atau ditolak. Nah, proses peer review itu dilakukan biasanya secara anonimus. Jadi expertnya tidak tahu siapa yang menulis maupun credentials lainnya. Misalnya authornya itu dari universitas mana. Karena bahaya juga, bisa jadi sangat bias kalau ketahuan orangnya itu dari universitas mana. Misalnya penulisnya dari Harvard, sementara expertnya dari universitas yang tidak sebagus Harvard. Nanti malah expertnya bias. Wah, ini orang Harvard pasti tulisannya bagus, kemudian mempengaruhi persepsinya. Sehingga seluruh prosesnya dilakukan biasanya secara blind. Nah, proses peer review itu biasanya kalau di psikologi sangat dalam dan menyeluruh, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Bahkan ada beberapa dosen di fakultas kita yang sudah submit artikel 2 tahun yang lalu, sampai sekarang masih direview oleh expert-expertnya. Begitu. Tapi ada juga yang cukup cepat, biasanya 6 bulan gitu udah selesai. Nah, apa sih yang dicari oleh Apa sih yang dicari oleh expert-expert ini? Yang dicari adalah penelitian yang inovatif dan juga dilaksanakan dengan baik. Inovatif itu maksudnya dia belum pernah dilakukan sebelumnya. Dilakukan dengan baik itu maksudnya adalah menggunakan metode yang tepat, tidak melanggar etika, misalnya seperti itu. Itu adalah penelitian yang dilakukan dengan baik. Sekarang kita akan membahas sumber saintifik kedua, yaitu adalah book chapter. Book chapter dalam konteks akademik itu biasanya ditulis oleh kontributor yang berbeda-beda tiap chapternya, kemudian dijadikan satu buku. Nah, satu buku itu biasanya temanya sama, walaupun tiap chapternya memiliki topik yang berbeda-beda. Saya beri contoh, dalam sebuah buku, ada sebuah buku yang sedang digarap, judulnya adalah Psikologi Generasi Milenial di Indonesia. Di dalam buku itu ada chapter tentang pola pembelian generasi milenial. Kemudian ada chapter tentang bagaimana kita memparenting anak milenial. Kemudian ada juga pola relasi pertemanan milenial, kemudian membahas bagaimana internet itu membentuk identitas anak milenial, seperti itu. Jadi topiknya berbeda-beda, tapi dalam payung yang sama, yaitu milenial.
Nah, biasanya buku-buku yang mengandung book chapter seperti ini itu tidak melaporkan hasil penelitian untuk pertama kalinya, tapi membahas sebuah fenomena yang didukung oleh fakta-fakta empiris dari publikasi-publikasi sebelumnya, begitu. Nah, biasanya buku-buku seperti ini tuh tidak dilakukan peer review yang terlalu mendalam, tetapi editornya merupakan ahli di bidang atau di tema yang menjadi tema buku itu, begitu. Nah, biasanya kalau buku-buku seperti ini yang dituliskan di depan sebagai, kan kalau misalnya buku-buku itu kan ada nama ya, itu bukan author-nya tapi editornya, begitu. Nah, untuk siapa buku-buku seperti ini? Buku-buku seperti ini ya ditujukan sama untuk psychological scientist dan students, tapi bisa juga untuk masyarakat yang lebih awam, karena biasanya bahasanya lebih ringan, begitu. Sumber saintifik ketiga adalah full length book. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Kalau full length book itu satu buku penuh ditulis oleh kontributor yang sama, jadi ditulis oleh author yang sama. Nah, di beberapa disiplin seperti antropologi, sejarah, atau di sastra Inggris, full length book itu adalah cara yang umum untuk scholar melaporkan hasil dari penelitiannya. Namun kalau di psikologi itu nggak umum. Biasanya full length book itu digunakan untuk mengedukasi orang yang lebih awam, audiens yang lebih awam. Jadi misalnya textbook kuliah teman-teman seperti bukunya Gazaniga atau bukunya Shaughnessy itu kan full length book yang ditulis orang yang sama. Ditujukan untuk teman-teman yang baru belajar di topik itu, seperti itu. Nah, itulah ketiga scientific output yang biasanya dikeluarkan oleh psychological scientist dan bisa jadi rujukan oleh kita sebagai saintis psikologi atau sebagai mahasiswa psikologi. Namun ada sumber-sumber lain juga yang bisa kita pakai ketika menuliskan artikel, seperti laporannya UN, laporannya WHO, laporannya independent bodies lainnya. Lalu kita juga boleh menggunakan berita. Lalu ada sumber-sumber yang jangan sampai teman-teman pakai. Saya yakin teman-teman juga udah familiar ya. Yang pertama adalah Wikipedia, yang kedua adalah blog, yang ketiga mungkin teman-teman belum terlalu familiar adalah predatory journal. Nah, predatory journal itu adalah jurnal, tapi sebenarnya dia tidak bisa dipercaya. Biasanya dia meng-establish dirinya, dia mendirikan jurnal itu untuk cari uang dan memanfaatkan kesempatan peneliti-peneliti yang desperate untuk segera publikasi. Kan ada peneliti yang pengen cepat publikasi misalnya untuk naik pangkat atau untuk lulus sekolah atau sekedar pengen pokoknya aku pengen punya publikasi gitu. Nah, predatory journal ini memanfaatkan kesempatan. Mereka menawarkan, "Sini kamu bayar aku 3 juta, artikelmu tak publikasikan dalam 3 bulan." 3 bulan itu kan waktu yang sangat singkat untuk publikasi. Jadi bisa aja dia itu kalau misalnya teman-teman menerima tawaran, tak publikasikan artikelmu 3 bulan, udah keluar di publikasinya. Bisa aja dia predatory journal. Nah, kenapa jangan sampai pakai predatory journal? Biasanya itu dia tidak artikel-artikelnya itu bukan artikel-artikel yang baik kayak gitu. Jadi sekedar nerima, dia sekedar dibayar sama orang ya udah dia publikasikan seperti itu. Makanya tidak dapat diandalkan. Terakhir, hati-hati dengan popular media. Jadi media-media seperti yang sekarang populer tuh misalnya kayak Magdalene, Tirto, dan lain sebagainya. Karena banyak kandungannya yang bersifat opini. Jadi ketika menggunakan, berhati-hati apakah dia itu memang berita atau dia merupakan tulisan opini. Di mana teman-teman bisa menemukan scientific article? Teman-teman juga udah tahu ya. Pertama di Google Scholar, kedua sebagai mahasiswa UGM atau bagian dari Civitas Akademika UGM bisa cari di Lib UGM, ketiga lewat ResearchGate. Apa yang dilakukan kalau misalnya jurnalnya itu nggak bisa diakses dari tiga-tiganya, Mbak? Saya sarankan untuk email penulisnya.
Biasanya penulisnya itu dengan senang hati memberikan, apalagi ke mahasiswa kayak kita yang nggak punya uang untuk membeli. Nah, mereka biasanya dengan senang hati memberikan, karena mereka juga mendapatkan manfaat kalau kita nulis, kemudian kita publikasi, dia dapat poin juga, poin citasi. Begitu. Jadi kita sebenarnya saling menguntungkan. Oke, sekarang kita memasuki bagian kedua, yaitu membaca artikel jurnal. Berikut adalah bagian-bagian dari sebuah artikel jurnal. Biasanya bagian-bagian ini dituliskan secara berurutan. Oke, kita lihat. Yang pertama ada judul, yang kedua ada siapa saja penulisnya, lalu ada abstrak, lalu introduction, ada method, ada results, discussion, lalu references. Kalau diperhatikan baik-baik di sini nggak ada literature review ya. Jadi tidak ada apa itu istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah dasar teori. Jadi kalau misalnya dalam artikel jurnal, dasar teori itu masuk ke dalam bagian introduction. Mungkin teman-teman bertanya, ada nggak sih Mbak tips and triknya kalau mau baca artikel jurnal itu biar lebih mudah gimana? Ada. Tipsnya adalah jangan baca kata per kata. Ketika membaca artikel jurnal, tentukan dulu tujuannya. Jadi, kita sesuaikan apa yang dibaca dengan tujuan kita. Kalau misalnya tujuannya adalah kita lagi ngumpulin bahan untuk bikin latar belakang skripsi. Berarti kita baca misalnya abstraknya saja, lalu kemudian yang kira-kira relevan kita baca juga latar belakangnya dan hasilnya seperti itu. Jadi kita tidak harus membaca semuanya. Tapi Mbak kalau misalnya disuruh review artikel jurnal kan harus baca semuanya. Ya tentu saja, tapi ada tips and triknya juga. Kita lihat satu-satu ya per bagian. Tips paling utama dalam membaca artikel jurnal adalah untuk tidak membaca kata per kata dan semua kata dalam artikel tersebut. Hanjuk piye, Mbak? Jadi kita bacanya with purpose, dengan tujuan. Apa yang perlu kita baca itu disesuaikan dengan tujuan kita. Misalnya, kita sedang menyusun latar belakang untuk sebuah esai atau misalnya untuk skripsi kita, maka baca dulu abstraknya. Abstraknya di skim. Oh, ini artikelnya nggak relevan. Ya berarti nggak perlu dilanjutkan. Nah, kalau misalnya nemu artikel lain yang relevan, kalau untuk latar belakang berarti perlunya kira-kira baca latar belakangnya untuk cari inspirasi, kemudian juga baca sekilas metodenya, tapi paling penting baca results-nya, misalnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu baca seluruhnya. Nah Mbak, kalau misalnya disuruh nge-review jurnal kan harus baca semuanya. Ya benar, tapi ada tips and triknya juga. Yuk kita lihat satu-satu per bagian ya. Di bagian pertama ada abstrak. Kita bahas sedikit abstrak itu apa. Abstrak itu kan seperti preview dari artikel itu. Jadi kayak kita bisa ngintip artikel itu tuh tentang apa sih. Kira-kira panjangnya 100-250 kata. Nah, biasanya dia mengandung deskripsi tentang hipotesisnya, metodenya, dan hasilnya. Tapi hanya garis besar dari hasilnya itu. Nah, tipsnya sama tadi sudah disebutkan bahwa kita itu ketika mengumpulkan artikel untuk sebuah project, bacalah abstraknya. Kalau misalnya kira-kira nggak relevan, dari abstraknya kelihatan nggak relevan, ya jangan dilanjutkan membaca artikel itu. Begitu. Ini agak redundant dari slide sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa. Selanjutnya ada introduction. Introduction itu paragraf pertamanya biasanya menjelaskan tentang topik penelitiannya. Sementara paragraf-paragraf yang di tengah itu membahas penelitian-penelitian terdahulu. Nah, ini sebenarnya itu bermanfaat kalau misalnya kita sedang mencari referensi lain yang serupa atau satu topik dengan artikel tersebut. Jadi kalau misalnya kita ngerasa artikel itu tuh berguna untuk kita, dan kita nyari artikel lain yang serupa, bisa dicari di introduction-nya biasanya. Nah, yang paling penting dari introduction itu ada di paragraf terakhir, karena di paragraf terakhir itu ada
research question dari penelitian itu, serta hipotesisnya. Selanjutnya, kita memasuki penjelasan tentang metode. Di bagian metode, biasanya dijelaskan informasi bagaimana peneliti itu melaksanakan studinya. Jadi biasanya ada informasi tentang partisipannya, prosedurnya, samplingnya, aparatusnya, aparatus itu instrumennya. Nah, idealnya metode itu cukup detail sehingga kalau ada peneliti lain yang ingin mereplikasi studi yang dipublikasikan itu, dia tidak perlu tanya langsung sama penelitinya. Cukup baca artikelnya, dia sudah tahu bagaimana mereplikasi studinya. Begitu. Nah, metodologi ini cukup berguna untuk dibaca ketika teman-teman misalnya sedang menyusun bagian metodologi penelitiannya teman-teman. Jadi untuk mencari inspirasi bagaimana sih melakukan penelitian yang seperti ini begitu. Nah, ini nih kayaknya bagian yang paling sering bikin bingung teman-teman ya, results-nya. Results itu kan mengandung hasil dari penelitiannya. Biasanya mengandung angka-angka atau rumus-rumus yang sangat banyak sehingga membuat bingung kayak gitu. Nah terus gimana Mbak kalau misalnya saya nggak ngerti angka-angkanya, belum tahu arti dari simbol-simbol statistiknya? Nggak apa-apa. Saran pertama adalah memperhatikan tabelnya. Biasanya tabelnya itu cenderung lebih mudah untuk dipahami. Mbak, tabelnya saya juga nggak ngerti. Nggak apa-apa. Bisa cek kalimat atau paragraf pertama di bagian diskusi. Karena paragraf pertama diskusi itu biasanya merangkum hasil dari penelitiannya. Sebelum kemudian dia membahas atau memperdalam kaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk bagian diskusi. Seperti dijelaskan di slide sebelumnya, paragraf pertama dari bagian diskusi itu biasanya merangkum hasil dari penelitiannya. Nah, dan dia juga menyertakan apakah hipotesisnya itu diterima atau ditolak. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung baca results, bacalah paragraf pertama diskusi. Nah, setelah paragraf pertama itu biasanya mereka menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah kaitan dari hasilnya dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Yang kedua adalah implikasi dari studinya. Dan yang ketiga adalah keterbatasan dari studinya. Nah, hal-hal ini kan biasanya ditanyain ya kalau review jurnal. Jadi teman-teman bisa refer ke discussion untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Untuk referensi sudah cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya menemukan suatu citasi yang menarik, bisa dicek di references-nya untuk mengetahui judul artikelnya, siapa penulisnya, sehingga kita bisa merujuk ke artikel yang asli. Kita kini memasuki bagian ketiga tentang scientific writing. Di bagian ini kita akan belajar bagaimana membuat artikel scientific yang baik. Oke, sekarang kita bahas titel atau judul dulu ya. Ketika teman-teman menyusun titel untuk sebuah paper, titelnya itu harus cukup spesifik untuk mendeskripsikan konten dari papernya. Tetapi jangan terlalu teknikal, karena kalau misalnya terlalu teknikal, nanti nggak terlalu banyak orang yang paham. Baru baca judulnya karena nggak ngerti, akhirnya nggak dibaca, seperti itu. Jadi buatlah judul yang cukup spesifik, tapi masih bisa dipahami orang-orang yang menjadi target audiens kita. Nah, kedua, titel itu biasanya sudah mengandung subject matter atau topik dari artikelnya. Ketiga, kadang-kadang artikel itu juga sudah menunjukkan result dari artikelnya. Misalnya ini ada contoh nih, students who smoke get lower grades. Ini kan hasil dari penelitiannya dia jadikan judul. Selanjutnya ada penulisan untuk abstrak ya. Ini sebenarnya hanya tips and triknya. Tips pertama adalah karena abstrak itu sangat singkat, sehingga kan mungkin untuk menulisnya sangat sulit. Jadi teman-teman bikin dulu poin-poin apa sih yang paling penting dari paper teman-teman itu, baru kemudian disusun abstraknya. Kalau misalnya masih kelebihan ya dikurangi pelan-pelan seperti itu. Kedua, perlu jadi catatan bahwa di abstrak itu jangan sampai ada singkatan dan jangan sampai ada citasi. Jadi, dasar teori itu jangan ada di abstrak.
Selanjutnya kita akan membahas tentang introduction. Sejujurnya orang-orang itu banyak sekali yang salah pada tahap introduction. Apa salahnya? Salahnya adalah tidak direct. Maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya itu bahasanya tuh jelimet, muter-muter dulu, baru bahas topik penelitiannya. Padahal introduction yang benar itu dari paragraf pertama, itu kita sudah tahu penelitiannya itu mau tentang apa, topiknya itu tentang apa. Saya beri contoh introduction yang salah itu seperti apa ya. Jadi, belum lama ini saya ngoreksi sebuah proposal penelitian tentang pola konsumsi masyarakat karena adanya app-app seperti GoFood dan GrabFood seperti itu. Nah, dia itu memulai dengan di era globalisasi ini kita kemudian kemana-mana bahwa karena ada internet segala macam, terus orang itu jadi banyak menghabiskan waktu pakai internet. Nah, yang kayak gitu tuh nggak perlu. Harusnya di kalimat pertama sudah ada kata-kata tentang pola pembelian masyarakat yang berubah. Langsung katakan bahwa ada pola pembelian masyarakat yang berubah karena adanya teknologi baru. Begitu. Introduction itu ideally dari awal orang sudah tahu kalian mau ngapain. Kayak gitu. Itu adalah introduction yang baik. Nah, introduction itu tidak harus selalu panjang, biasanya sekitar 4 paragraf pun sudah cukup. Dan yang paling penting itu di akhir introduction itu ada pertanyaan penelitian serta hipotesisnya. Nah, ini yang teman-teman kemarin ketika latihan membuat proposal belum memasukkan. Dan nggak apa-apa, karena saya juga belum ngajarin. Tapi teman-teman sekarang harus tahu bahwa di introduction itu di akhir harus disebutkan pertanyaan penelitiannya serta hipotesisnya. Selanjutnya kita akan membahas metode. Tadi kita udah bahas sedikit bahwa metode itu menjelaskan bagaimana kita melakukan penelitian kita. Idealnya dia dijabarkan secara detail agar peneliti lain itu kalau mau mereplikasi penelitian kita tinggal membaca bagian metode. Nah, kalau misalnya teman-teman membuat penelitian yang protokolnya itu ribet, itu bisa dibuatkan diagram, tabel, atau flowchart untuk menjelaskannya. Ada satu hal yang sering salah ketika orang menuliskan bagian metode, yaitu di metode tapi sudah mencantumkan results. Results itu tidak boleh ada di metode. Hanya ada satu jenis results yang boleh ada di metode, yaitu preliminary results. Jadi kalau teman-teman sebelum melakukan penelitian, itu melakukan preliminary, hasilnya boleh dicantumkan di bagian metode. Nah, preliminary results bisa dicantumkan di metode, bisa juga dicantumkan di introduction tergantung dengan kebutuhan kita. Terakhir, di metode itu sebaiknya kalau relevan mencantumkan juga pertimbangan-pertimbangan ethical. Saya beri contoh, dulu pada saat saya S2, saya melakukan penelitian menggunakan sebuah alat yang sebenarnya cukup berbahaya, namanya cold pressure test. Jadi dia sebenarnya hanya gabus, kotak gabus gitu, yang diisi air dan es batu. Nah, biasanya suhunya itu, suhu es batunya itu sekitar 3-4 derajat kayak gitu. Nah, orang itu, partisipannya itu biasanya lama-lamaan di dalam. Jadi lama-lamaan tangannya di dalam, diukur berapa lama dia bisa bertahan di air es. Kayak gitu. Tujuannya buat apa? Ya tergantung objektifnya. Kalau penelitian saya itu, partisipannya sebelum masukin tangan di cold pressure test itu, dia dibikin merasa malu dulu. Jadi apakah orang yang merasa malu itu menjadi orang yang masokis, terus kemudian dia mau bertahan lebih lama di air es. Kurang lebih seperti itu. Tapi penelitian ini itu bisa berbahaya untuk sebagian orang. Pertama, kalau misalnya punya riwayat sakit gangguan saraf, itu bisa sangat berbahaya. Juga dia ada protokol yang sangat spesifik. Jadi misalnya suhunya nggak boleh di bawah 3 derajat. Tangan itu nggak boleh di dalam air es lebih dari 1 menit atau 2 menit gitu seingat saya. Karena bisa merusak saraf. Kebetulan sebelum saya menggunakan alat itu, di departemen saya itu ada peneliti lain yang pakai dan partisipannya sarafnya rusak. Makanya kemudian bagian ethical committee-nya jadi lebih hati-hati meminjamkan alat itu. Nah, hal-hal seperti itu harus disebutkan di bagian metode.
Selanjutnya ada bagian results. Bagian results ini cukup straightforward ya, teman-teman paham bahwa harus melaporkan hasil, pakai tabel, pakai statistik, dan lain sebagainya. Nah, catatannya adalah jangan mendiskusikan atau berspekulasi kenapa sesuatu itu terjadi di bagian results. Itu bukan bagian results, tapi bagian discussion. Results itu murni hasil dari penelitian itu sendiri. Dan kedua, teman-teman tidak harus mencantumkan seluruh data atau seluruh hasil yang teman-teman dapatkan. Nah, data dari sebuah penelitian itu bisa jadi 1, 2, 3 artikel. Tidak harus semuanya jadi satu artikel. Kalau teman-teman dapat data banyak banget buat skripsi, nggak semuanya harus dimasukkan dalam skripsi teman-teman. Sisanya bisa dijadikan artikel tambahan misalnya. Terakhir ada bagian diskusi. Bagian diskusi itu paragraf pertamanya meng-highlight bagian paling penting dari resultnya. Tapi teman-teman jangan hanya sekedar mengulang resultnya doang. Jelaskan apakah dia menjawab pertanyaan penelitiannya. Jelaskan apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Lalu di paragraf-paragraf yang bagian tengah, jelaskan kaitannya dengan penelitian-penelitian lain yang serupa. Lalu di paragraf terakhir bisa disebutkan misalnya implikasi dari penelitiannya, keterbatasan dari penelitiannya, apa saran untuk penelitian selanjutnya, begitu. Seperti teman-teman ketahui, penulisan ilmiah dalam psikologi itu mengikuti aturan atau panduan dari APA. APA ini nggak hanya mengatur tentang sitasi ya, tapi mengatur apa-apa saja yang perlu dimasukkan dalam sebuah artikel. Jadi teman-teman, kalau mau nulis artikel ilmiah yang bagus, silakan refer ke panduan APA. Itulah akhir dari penjelasan saya tentang finding, reading, and writing scientific articles. Dengan demikian, saya akhiri juga mata kuliah metode penelitian psikologi untuk semester ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat, dan apabila saya ada salah, mohon dimaafkan. Sayang sekali kita semester ini sama sekali tidak tatap muka. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Mohon mengecek video lainnya berkaitan dengan materi UAS ya. See you!